Ya, Mengaturku? Siapa yang pantas mengaturku? Kau? Atau kau? Gak mungkin kau kan? Perdana Menteri Dinasti Fajar Aryo. Hah? Perdana Menteri Aryo? Apa pantas? Kau Aryo? Dijamin asli. Penampilanmu seperti pelajar miskin dan terasa murahan. Berani-beraninya menyamar jadi Perdana Menteri. Gak percaya. Dul, bawa Satria ke sini dalam 1 menit biar dia yang katakan. Aku ini Aryo atau bukan? Bocah, kau berhasil membuatku naik darah. Kalau kau dari sini, masalah ini kuanggap selesai. Kalau enggak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Membunuh orang di depan umum. Kalau benar-benar terjadi pembunuhan, maka akan dijatuhkan hukuman mati. Hukuman mati? Hukuman mati? Aku sudah banyak membunuh bajingan sepertimu. Tapi aku masih hidup sejahtera. Siapa yang berani menyentuhku? Oh, kau sendiri yang mengakuinya ya? Memangnya kenapa? Kau akan mati! Mati? Bagaimana matinya? Justru kau yang akan mati. Sana, membusuk di neraka dengan para bajingan itu. Pengawal, pria, hancurkan dan jadikan makanan anjing. Wanita, telanjangi. Wah, hadiah ilmu bela diri peringkat ke-8 dari sistem. Memang luar biasa. Mulai sekarang aku bisa jadi ahli terbaik. Sudah 10 tahun. Sudah sangat lama. Saking lama, kalian semua sampai lupa. Alat pemenggal kepala milikku itu ya, tampaknya hari ini adalah hari yang tepat untuk memakainya lagi. Jangan mendekat. Ayahku itu hakim agung. Kalau kau berani menyakitiku, ayahku pasti akan menghabisimu. Tenang saja, aku hari ini nggak akan menyentuhmu. Tampaknya aku salah sangka. Mana mungkin dia ini Perdana Menteri Aryo. Tadi lantang sekali, sekarang malah takut. Bukannya kau paling hebat? Bukannya kau Perdana Menteri Aryo? Kenapa malah nggak berani? Aku sedang menunggu. Tunggu apa? Sudah datang. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayah! Ya, Kau? Kuperingatkan kau. Ayahku sudah datang. Tamat riwayatmu. Hakim Agung telah mengelola hukum bertahun-tahun. Dia punya posisi dan kuasa besar. Kau nggak bisa menantang mereka. Ayo cepat pergi. Pergi? Gak ada yang bisa kabur. Bocah, kalau nggak punya dukungan yang kuat, gak usah sok hebat. Hentikan. Ayah, aku mau menghancurkan hidup si bajingan itu. Ini gak ada hubungannya dengan dia. Kalian nggak boleh menyakitinya. Cantik, kuda kecil. Kalian tenang dulu. Bocah, dengar baik-baik. Kalau kau berlutut sekarang juga dan sujud mengakui kesalahanmu, lalu mematahkan kedua tanganmu sendiri, mungkin akan kubiarkan kau mati utuh. kalau aku nggak mau, Bocah, kau masih berani sesombong ini di depan hadapan ayahku? Aku mau tahu, kau bisa menyembuhkan diri sampai kapan? Ayah, habiskan dia. Aku menghabiskan dia. Matikan dia. Sialan. Ayah memukul orang yang salah. Aku memang mau memukulmu, dasar bodoh. Cepat memohon ampun kepada Perdana Menteri. Kau benar-benar Perdana Menteri Aryo. Dia Perdana Menteri. Pakaiannya lusuh begitu, sama sekali nggak mirip Perdana Menteri. Kau masih berani ngomong? Cuma memandang pakaian, nggak memandang orang. Berlutut. Tuan Perdana Menteri, anakku sudah berbuat lancang. Mohon Anda ampuni dia. Dul! Hormat kepada Tuan Perdana Menteri. Sekarang aku sudah pantas menjadi pahlawan, kan? Sudah. Tuan, aku mengaku salah. Tuan. 10 tahun terakhir, aku terlalu fokus pada kebangkitan negara, sampai mengabaikan orang-orang seperti kalian. Tuan Perdana Menteri, anakku sudah mengakui kesalahannya. Karena ini adalah kesalahan pertamanya, berikanlah dia kesempatan kedua. Hukum nggak bisa diubah.
Penggal kepalanya! Jangan. Ayah, selamatkan aku. Aku cuma membunuh beberapa sampah masyarakat saja. Aku nggak bersalah. Penggal! Jangan! Anakku! Bagus. Anakku! Aryo Sutomo! Kau bunuh anakku! Jangan senang dulu! Hari-hari indahmu akan segera berakhir! Kaisar perintahkan Aryo Sutomo menghadiri pertemuan resmi. Kau bantu aku jaga wanita cantik ini. Nanti saat aku kembali baru kita atur tempat tinggalnya. Tuan Besar, ada satu hal lagi. Apa itu? Saat Anda pergi setengah tahun lalu, kumpulan puisi di kediaman menghilang dan masih belum ditemukan sampai sekarang. 100 puisi pilihan ya? Aku sudah menghafalnya dalam kepalaku. Nanti akan kusalin... akan aku tulis saat aku kembali. Tunggu. Kok bisa gak selesaikan semua dalam sekali bicara? Kau. Aku masih berutang satu tamparan sama kau. Enggak. Tadi aku nggak tahu kalau Anda ternyata Perdana Menteri Aryo. Aku mau meminta maaf. Kuharap Anda bersedia memaafkan. Nggak perlu begini. Aku lebih suka kau yang sebelumnya. Yang dingin seperti es itu. Tuan Perdana Menteri, jangan dijadikan bahan candaan. Ada hal penting yang ingin kusampaikan pada Anda. Bisakah menunggu sampai aku pulang kerja? Aku sedang buru-buru. Maksudku menghadiri pertemuan resmi. Bulan lalu ku dengar Kaisar ingin mengganti Perdana Menteri. Pertemuan kali ini tampaknya akan membawa masalah. Itu cuma gosip. Kalau ada asap, pasti ada api. Coba ingat-ingat ucapan Satria. Aryo Sutomo! Kau bunuh anakku! Jangan senang dulu! Hari-hari indahmu akan segera berakhir! Alah, cuma masalah sepele. Selama 10 tahun ini, mereka selalu menghujatku, mengucilku, menyingkirkanku, bahkan mau membunuhku. Namanya juga reformasi, pasti ada saja yang tersinggung. Selama Mega gak ada masalah, ya sudah. Tapi, bagaimana kalau Kaisar mulai khawatir kau terlalu berkuasa? Hubungan kami selama ini gak sedangkal itu. Aku percaya dia gak akan berpikir begitu. Ya. Yang mulia, Kaisar kelima negara sudah tiba. Mohon kehadiran Anda. Nggak terasa sudah 10 tahun di sini. Dia akan jadi Perdana Menteri dan akan segera menikahi Kaisar. Rasanya benar-benar seperti mimpi. Waktu baru-baru transmigrasi ke sini, aku sama sekali nggak merasa ada tempat untukku. Segalanya ku coba demi kembali. Tapi di saat paling putus asa, aku justru mengenal kakak beradik itu. Mereka lah keluarga aku. Mulai hari ini, aku bukan lagi anak yatim di dunia ini. Kalau memang gak bisa kembali, aku akan berjuang sebaik mungkin untuk membangun tempat yang layak untuk Mega. Aryo Sutomo, apakah kau mengakui kesalahanmu? Yang mulia, hamba Hakim Agung Satria Wijaya bersama Inspektur Agung Rudi Handoko dan Menteri Hukum Hasan Setiadi mengajukan pengaduan terhadap Perdana Menteri Aryo. Diperkenankan. Selama masa jabatan, Aryo membentuk kelompok pribadi, memonopoli keputusan pemerintah, bertindak semena-mena, bersikap arogan dan kapatuh, serta meremehkan kekuasaan Kaisar. Menurut hamba, dia menimbulkan ancaman terhadap tahta. Kalau nggak segera dikendalikan, dikhawatirkan menimbulkan kekacauan, mengganggu ketentraman seluruh negeri dan otoritas kekaisaran. Mohon Yang Mulia berkenan memberi titah untuk melepas jabatan Perdana Menteri dan mengalihkan posisinya kepada orang lain. Mohon. Yang Mulia menurunkan titah. Kalian ini ya, sehari bisa mengadukanku lebih dari 10 kali, capek gak? Hah? Satria, jadi ini caramu balas dendam pada aku. Aryo,
Kau kira hari ini